A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bapak-bapak, para alim ulama, para hadirin, perkenankan saya dengan segala kerendahan hati atas nama keluarga Habib Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas segala perhatian dan jerih payah bapak-bapak semua untuk mengantarkan jenazah almarhum dari Bangil ke tempat peristirahatan yang terakhir di Pondok Yapi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua amal-amal baik, karena segala perbuatan yang ihsan ada hisabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun marilah kita semua mengambil hikmah dari perjalanan ini. Tadi kita semua mendengarkan Ustaz Jalaluddin Rahmat, seorang muballigh terkenal, berpidato tetapi terputus. Beliau tidak mampu lagi untuk mengungkapkan kalimat demi kalimat sebagai biasanya. Biasanya beliau kalau berpidato lancar, terang, dan sungguh nikmat mendengarkannya. Tapi hari ini dadanya penuh sesak oleh perasaan karena ditinggalkan oleh seorang manusia yang prima. Para hadirin, hari ini langit mendung, masyarakat menangis. Yang menjadi yatim bukan hanya anak-anaknya, tetapi kita sekalian kehilangan tempat orang bertanya, seperti disampaikan oleh beliau. Apa sebabnya? Karena Ustadz Husain Al-Habsyi almarhum dalam menggadaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat, untuk agama, untuk jihad fisabilillah, dengan satu motivasi, jiwa yang ikhlas. Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khataril azim." Rasul menjelaskan bahwa manusia itu tidak punya nilai, tidak ada harganya kecuali kalau dia berilmu. Dan orang yang berilmu tidak ada harganya kecuali kalau dia mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya tidak ada nilainya kecuali kalau dia mengamalkan dengan penuh ikhlas. Dan orang yang ikhlas selalu dalam bahaya, seperti apa yang kita saksikan pada beliau. Bertahun-tahun beliau difitnah, dicaci maki, curhat kaleng, bukan dari orang kafir, bukan dari orang munafik, tapi dari saudaranya muslim. Karena berbeda organisasi, berbeda golongan. Apakah ini contoh seorang muslim di abad ke-20? Rasulullah beliau bersabda dengan tegas, "Laisa minna man qala ala asabiyah, wa laisa minna man da'a ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah." Bukan umatku, bukan golonganku yang selalu menyebar-nyebarkan fanatisme golongan dengan menulis surat kaleng dan sebagainya. Dan bukan umatku yang berdakwah untuk kepentingan golongannya sendiri. Bukan umatku yang berdakwah untuk kepentingan golongannya sendiri. Dan bukan umatku yang mati karena perkelahian ini. Coba kita saksikan Ustadz Husain berjalan seperti seekor unta.
Dipuji dia terus tersenyum, dicaci maki dia terus tersenyum membawa panji-panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke tugasnya terakhir hari ini. Beliau tidak menjawab, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Allah melarang, wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsan. Cukup sampai di sini saja. Jadikanlah hari pemakaman ini hari taubat kepada mereka yang menyetani membuat surat-surat kaleng untuk Ustaz Husn Habsyi. Saya yakin beliau memaafkan mereka karena beliau min ahlul bait, dan ahlul bait tidak punya dendam. Sudah diajarkan, itu adalah akhlak dari ahlul bait. Para hadirin yang mulia, saya sendiri terus terang sebenarnya tidak mampu untuk menjawab atau untuk berkata lebih panjang. Satu yang beliau pesan selalu pada saya, jagalah persatuan umat Islam, jauhkan perpecahan. Beliau dekat dengan semua golongan. Beliau adalah tokoh Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, anggota Dewan Konstituante. Beliau dekat dengan Nahdlatul Ulama, beliau dekat dengan Muhammadiyah. Beliau ingin jadi mempersatu dan tidak ingin jadi pemecah belah. Ini beliau menitipkan pada saya dan mungkin pada banyak orang yang pernah bertemu dengan beliau. Mari kita hilangkan perpecahan melalui prosesi pemakaman yang penuh mulia, yang penuh barokah ini. Mari kita tanamkan dalam hati kita persatuan, bahwa saudara kita adalah satu. Jangan kita biarkan kita diadu oleh setan. Kalau kita berpecah belah, yang untung adalah golongan kafir munafik di negeri ini. Para hadirin, saudaraku seiman dan setanah air, satu lagi yang kita bisa contoh, beliau berjuang bela kalimatillah. Beliau berjuang dengan segala resiko. Beliau ditahan, dihadapi tahanan dengan senyum. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan, tapi beliau mampu menjawabnya dengan penuh mau'izah. Kenapa? Karena beliau punya akidah yang sama sekali tidak retak dalam jihad fisabilillah. Karena itu kalian boleh menangis hari ini, tapi beliau tersenyum di hadapan Allah dan para malaikatnya. Saat kita berjalan mengelilingi ini, saat kita semua menangis, Al-Habib As-Sayyid Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi, rohnya sudah diiliyin, dihibur oleh Allah dan para malaikatnya. Karena itu lepaskanlah kepergian dia dengan penuh doa, dan kita akan menemui dia kelak, karena semua kita akan mengikuti jejak beliau. Tetapi apakah sama nanti kita di akhirat? Kitalah yang menentukan. Di tangan kita ada kunci kebaikan dan kunci kejahatan. Wa hadainahun najdain. Mari kita pakai kunci kebaikan. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini perintah Allah yang ditampilkan melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin diterima seperti beliau di hadapan Allah dengan penuh kehormatan, maka perbanyaklah amal soleh, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Saya tidak perlu ragu. Mengapa? Buktinya ribuan orang hari ini menangis. Mengapa kita semua datang ke sini menghormati beliau? Karena beliau adalah orang yang ihsan, orang yang banyak dibutuhkan oleh orang lain, dan beliau orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah, khususnya para ulama, teruskanlah perjuangan Habib Husain ini. Beliau tegar untuk menegakkan kalimat Allah di bumi Indonesia. Para wali telah menanamkan tauhid. 90% telah beragama Islam. Jangan biarkan golongan kafir menggerogoti sisa yang 90% ini. Berjihad fisabilillah adalah sesuatu yang wajib kita jalankan kalau kita ingin selamat kelak di akhirat. Sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah fi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan
satu perdagangan yang akan membebaskan kamu dari azab yang pedih kelak di pada mahsyar. Berimanlah pada Allah dan Rasulnya, dan berjihadlah fisabilillah dengan jiwa dan hartamu. Coba tanya, apa yang ditinggalkan Ustaz Husain? Seluruh kekayaannya telah diserahkan untuk masyarakat berupa pondok ini. Ini kita punya kewajiban untuk menjaga pondok ini setelah beliau pergi. Karena pondok ini adalah peninggalan dari beliau untuk meneruskan jihad fisabilillah. Berapa banyak buku-buku tafsir Al-Quran yang sudah dicetak oleh beliau. Semuanya ini adalah bukti bahwa beliau telah melaksanakan amal-amal solehnya. Mudah-mudahan arwah beliau hari ini bergembira, diterima oleh Allah di Iliyin, dan diberikan oleh Allah di sisinya rezeki seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir bisa mengambil hikmah, menirukan jejak-jejak beliau untuk terus berjuang fisabilillah, menegakkan kalimat Allah di bumi persada tanah air tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan Allah membalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.